Kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu dari momen-momen paling penting dan bermakna dalam sejarah Islam. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing dan mengajarkan kebenaran kepada umat manusia, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 120 tahun. Namun, menjelang wafatnya, terdapat peristiwa yang menggambarkan kebijaksanaan dan keteguhan iman Nabi Musa alaihissalam dalam menghadapi malaikat kematian, malaikat Israel. Kisah ini diambil dari berbagai sumber, termasuk buku Etika Bisnis Islam, karya Dwi Santoso Pambudi, dan kisah-kisah dalam hadis Nabi, karya Muhammad Nasrullah, serta disusun ulang untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari nasab ayahnya, Nabi Musa alaihissalam memiliki istri bernama Syafurah yang juga merupakan putri seorang nabi, yakni Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang hidup di zaman kekuasaan Raja Mesir Fir'aun, di mana masyarakatnya penuh dengan kesesatan. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan ketauhidan dan mengajarkan kitab Taurat. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam berhasil mengalahkan Fir'aun yang sombong dan sesat dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yakni tongkat yang mampu membelah laut Mara. Hingga ajalnya tiba, ada kisah menarik saat menjelang wafatnya Nabi Musa alaihissalam yang dipertemukan dengan malaikat maut. Saat itu, Nabi Musa alaihissalam telah tiba waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Malaikat Israel lantas diubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesosok manusia ketika hendak mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Kedatangan malaikat Israel yang tiba-tiba itu mengagetkan Nabi Musa alaihissalam, sebab keterkejutannya itu Nabi Musa alaihissalam pun memukul malaikat Israel hingga matanya juling dan terlepas. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat maut diutus kepada Musa alaihissalam. Ketika ia menemuinya, Musa alaihissalam mencungkel matanya. Malaikat maut lantas kembali kepada Tuhannya dan berkata, engkau mengutusku kepada hamba yang tidak ingin mati. Rupanya Nabi Musa alaihissalam mengira bahwa malaikat Israel yang menyamar sebagai manusia ini adalah seorang yang tidak dikenal yang hendak menyerangnya, sehingga Nabi Musa alaihissalam berusaha melindungi diri. Malaikat Israel pun kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ia memberitahukan bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak ingin dicabut nyawanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israel untuk turun kembali menemui Nabi Musa alaihissalam dan menanyakan perihal waktu kematiannya. Lalu untuk kedua kalinya, malaikat Israel mendatangi Nabi Musa alaihissalam dalam wujud manusia lagi. Namun kali ini Nabi Musa alaihissalam sudah mengenalinya. Dalam pertemuan keduanya dengan malaikat maut, Nabi Musa dipersilahkan malaikat Israel untuk memilih hidup lama atau dicabut nyawanya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memilih untuk dicabut nyawanya saat itu. Dikisahkan dari Ibnu Katsir dalam buku Kisah Para Nabi, Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya kepada malaikat Israel. Nabi Musa alaihissalam berkata, tanyakanlah kepada Tuhanku apabila waktu itu telah habis bagaimana selanjutnya. Malaikat Israel pun menjawab, kemudian ia harus mati. Maka Nabi Musa pun berkata, kalau begitu hari ini saja, karena waktu tersebut tidak terlalu lama. Seiring dengan permintaan terakhirnya sebelum wafat, Nabi Musa alaihissalam mengungkapkan keinginannya untuk dimakamkan di dekat Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan itu dan Nabi Musa alaihissalam diletakkan beristirahat di dekat Baitul Maqdis, tempat yang memiliki makna dan keberkahan tersendiri.
Kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalam ini tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam, mengajarkan nilai-nilai seperti iman yang teguh, ketundukan kepada kehendak Allah, dan kesiapan menghadapi akhir hayat. Dalam perjumpaan dengan malaikat Israel, Nabi Musa alaihissalam menunjukkan sikap yang mencerminkan integritas spiritual dan keteguhan hati dalam menghadapi peralihan menuju akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.